Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hidayat, NIM 019 dari Angkatan 18. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bu Resti saat mengajar pada pertemuan kelima, yakni terdapat 4 soal. Baik, yang pertama di sini soalnya, apakah Indonesia memiliki cadangan SDA yang banyak? Jadi menurut saya, cadangan yang dimiliki Indonesia saat ini itu semakin menipis. Nah, saya mengutip dari sebuah buku yang ditulis oleh Hadi S. Ali Kodra dengan judul Era Baru Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang pertama, yang terbit pada November tahun 2020. Nah, di buku itu mengatakan bahwa kondisi bumi yang telah banyak terjadi kerusakan lingkungan di usia yang 4,5 miliar tahun ini. Banyak tanda-tanda yang jelas, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gangguan satwa liar, hingga ya ditakuti oleh merebaknya pandemi COVID-19 ini. Nah, rusaknya sumber daya alam dan lingkungan juga menunjukkan bahwa etika dan lingkungan moral kita belum menjadi eh, manusia yang baik dalam berperilaku sekaligus untuk menghargai alam. Nah, terlebih dahulu pemenuhan pembangunan yang jauh dari kata berkelanjutan. Di buku juga dijelaskan, sebenarnya di sini akar masalah dari rusaknya lingkungan itu sendiri adalah manusia, dengan pertumbuhan penduduk dan segala perilaku keserakahannya. Nah, jadi bumi di sini semakin kritis sebagai apa ya? Perbuatan manusia itu sendiri sih. Nah, di buku juga dijelaskan, Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi era Kabinet Reformasi Pembangunan, mengatakan bahwa bumi yang kita huni ini sangat kritis seperti itu. Alamnya kian merusak dan tercemar. Belum lagi pemanasan global serta pandemi virus corona ini. Nah, saran yang diberikan Pak Kuntoro ini, kita jangan mengatasi kemiskinan atau dampak ekonomi global saja, tetapi di sini kita harus juga beririsan dengan wilayah etik, menyelesaikan dan menerapkan etika lingkungan yang baik, serta melakukan pembangunan berkelanjutan dan tetap menjaga lingkungan-lingkungan yang harusnya dilindungi. Baik, selanjutnya ke pertanyaan nomor 2, yakni bagaimana sikap terkait dengan depresi dan kelangkaan sumber daya di Indonesia. Nah, menurut saya sendiri, pemerintah itu harus mengatur dengan aturan yang bisa membuat sumber daya alam kita itu tidak semakin habis, dan semua pelaku di bumi ini harus tetap melestarikan sumber daya alam dan tidak serakah dalam penggunaannya, yang menyebabkan depresi itu sendiri. Apalagi ketika pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan pribadi ya, gitu. Nah, selanjutnya sikap yang harus dilakukan yakni banyak melakukan riset untuk meminimalisir permasalahan yang ada. Sebagaimana menurut artikel dari Effendi Anwar dan Eman Rustiadi yang berjudul Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kebijaksanaan Ekonomi bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya. Ini pembangunan yang berkelanjutan itu harus diarahkan untuk mencapai 3 tujuan. Nah, yang mencakup sekurang-kurangnya itu tujuan ekonomi, tujuan sosial, dan tujuan ekosistem. Nah, dan hal yang lain harus ditentukan, yakni peraturan-peraturan tentang sumber daya alam tanpa mengurangi hak-hak dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang nomor 3. Ini bagaimana eksploitasi besar-besaran yang dilakukan dengan tujuan pembangunan. Nah, menurut saya sendiri, saya kurang setuju sih dengan kegiatan eksploitasi yang tujuannya sebagai pembangunan. Kenapa? Karena pada umumnya itu kegiatan tersebut akan menguras banyak sumber daya alam ya, dan pada realitanya tidak ada tindak lanjut atau kegiatan eksploitasi dari kegiatan eksploitasi itu malah menyebabkan kerusakan adanya. Nah, saya mengutip dari artikel Effendi juga ya dengan judul yang sama, Masalah Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kebijaksanaan Ekonomi bagi Pengendalian Terhadap Kerusakannya. Ini banyak kegiatan eksploitasi tuh yang menghabiskan sumber daya alam, seperti pengambilan lahan tambang yang dapat mengakibatkan cadangannya menjadi habis. Yang selanjutnya ini penangkapan ikan yang berujung overfishing. Jadi penangkapan yang ya melebihi kapasitas, jadi serakah juga manusia tuh.
Dan yang terakhir ini penebangan kayu dari hutan alam tropis yang menguntungkan beberapa golongan saja. Nah, sebenarnya bisa saja sih pernyataan eksploitasi besar-besaran yang dilakukan dengan tujuan pembangunan itu benar, apabila umat manusia itu menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan melakukan panen dengan sewajarnya atau tidak serakah, seperti penebangan. Kita tidak menebang seluruh pohon yang ada, tapi kita tetap melakukan penanaman kembali atau reboisasi. Nah, tetapi juga yang membuat saya tidak setuju karena realita lapang semua manusia itu ya demi uang dan demi kebutuhan yang lainnya. Jadi manusia itu rakus dan tidak mementingkan jangka panjang dari sumber daya yang kita miliki. Selanjutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat. Ini konservasi menurut salah satu jurnal yang direview di tugas 2. Nah, jadi sini saya mengambil jurnal dengan judul Valuasi Ekonomi Sumber Daya Hutan Mangrove di Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Konservasi adalah pengelolaan secara bijaksana, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang optimal dan berwawasan lingkungan agar sumber daya alam tersebut tetap lestari, karena sumber daya alam itu mempunyai peran yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, dalam jurnal ini tidak ada peran pemerintah atau tidak membahas tentang peran pemerintah yang dilakukan, tetapi saya juga mengambil dari jurnal lain di kelompok saya dengan judul Valuasi Total Ekonomi Hutan Mangrove di Kawasan Delta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nah, jadi peran yang dilakukan pemerintah di sini meliputi yang pertama, kebijakan dalam pengambilan keputusan untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove yang ada di kawasan tersebut tanpa merusak lingkungan, dengan dibuatnya peraturan-peraturan atau larangan-larangan yang tegas untuk tidak menebang dan membuka lahan tambak secara bebas dan dilakukannya penanaman mangrove kembali. Yang selanjutnya ini adanya kewenangan Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan hutan, yakni UU nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan. Yang selanjutnya ini konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, UU nomor 5 tahun 1990. Yang selanjutnya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup, UU nomor 23 tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang terakhir ini kewenangan setingkat menteri yang ditunjuk sebagai koordinator atau tata ruang oleh presiden. Ini UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum, atau UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan. Terima kasih, cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.